apakah sudah ada program jangka setahun, jangka 2 tahun, jangka pendek yang kamu susun bersama calon wakil bupati kita Budianto Surbakti? Ya, sebenarnya kan ya sudah tersusun dalam visi dan misi ya. Betul, betul. Tapi kan begini, saya berpikir begini, visi dan misi itu kan belum tentu applicable. Ya. Nah, jadi maksud aku sebenarnya apa yang tadi kamu bilang itu saya sangat setuju bahwa kita kan impal kami Baba Barus dan kemudian saya bermaksud begini juga akan kita akan berdiskusi dengan banyak orang-orang ahli pertanian. Ya, ya. Apa sebenarnya yang dibutuhkan dan apa betul sekali sebagai apa planning jangka panjangnya bagaimana pertanian Karo kita mau bangun. Nah, saya selalu bilang begini, saya tidak cukup pandai, tidak cukup pintar tentang pertanian. Oleh sebab itu saya akan mengundang semua orang-orang yang bersedia berbicara tentang pertanian Karo dan kita akan bikin seperti roadmap-nya. Nah, kemudian kalau sudah itu memang sudah kita sepakati bersama dengan dalam pembicaraan yang akan kita buat ini, aku akan eksekusi sampai selesai. Bagus sekali, bagus sekali. Nah, jadi sama dengan pertanian pariwisata juga. Kita akan undang semua orang yang mengerti tentang pariwisata. Bagus Bang. Dan kita bicarakan sampai tuntas. Artinya tidak hanya planning, cuma termasuk juga waktu kita butuhkan, biaya yang kita butuhkan untuk menuju ke sana. Dan kemudian kita sesuaikan dengan misalnya keuangan APBD atau dari mana kita ambil untuk rencana jangka panjang baik pertanian pariwisata itu, dan aku akan kerjakan sampai selesai. Bagus. Dan aku akan diskusi apa yang sudah kita bicarakan itu. Dan aku akan mendengar dari bawah. Sebenarnya aku kan buta juga mengenai pertanian. Aku harus jujur juga. Aku juga buta tentang pariwisata. Tapi ketika kita sudah bicarakan bahwa inilah roadmap-nya, dan kemudian berapa biaya, berapa waktu yang kita perlukan, dan siapa ahli-ahli yang kita harus undang. Nah itu pekerjaanku adalah menyelesaikan apa yang sudah kita bicarakan bersama. Iya. Kalau perlu memang tentu ini nanti setelah kita bicarakan kita buat. Tentu eksekutif dan legislatif harus berbicara soal ini. Untuk menyampaikan gagasan dan program yang disampaikan oleh eksekutif, kita bicarakan ya tentu dengan dasar kita sudah berbicara dengan para ahli ini. Inilah kita mau. Dan biaya itu adalah ini. Dan aku akan selesaikan sampai. Bagus Bang. Bagus. Ya, ini pasti apa yang kamu sampaikan barusan itu, saya yakin itulah sebenarnya yang didambakan oleh petani-petani kita selama ini. Iya, terima kasih. Iya, itu apa yang didambakan petani-petani kita. Mereka adikala karome labu ya rumit-rumit berpikir. Baci nuan-nuan, lit pupuk tersedia, baci daya kena, jumpar gana. Kap ngenca adi sini mungkin Bang. Jadi ketika senar tentu kalau agenda dan masalah pertanian tapi problem yang paling besar dari dulu adalah pasca panen. Iya. Nah, ini mungkin memerlukan sebuah BUMD, dan itu kan meskipun aku harus banyak diskusi dengan orang yang mengetahui BUMD dan menjalankan BUMD. Dan biaya yang harus dimasukkan dalam APBD. Nah, kalau nanti ini bisa, artinya bagaimana mengcover agar petani itu mempunyai untuk minimal margin 10% dalam setiap hasil panennya. Kalau lebih ya puji Tuhan, tapi kalau tidak minimal 10% dari margin keuntungan dari modal apanya. Nah, tentu ini memerlukan mungkin kita perlu BUMD itu kemudian melakukan apa, mungkin harus membuat cold storage dan segala macam. Nah, itu kalau sampai sudah seperti itu, aku pikir ya pelan-pelan kita bisa benahi semua Pak untuk pertanian. Bagaimana kamu bisa membawa harapan dari orang Karo ini? Baik, harapan itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang harus dikerjakan, harus yang dieksekusi. Ketika kita masuk di dalam dunia pemerintahan adalah dunia yang baru bagi saya. Tapi saya sebagai seorang individu merasa rendah diri saya karena saya nggak punya pengalaman di pemerintahan. Saya harus akui itu. Tapi saya juga
akan bekerja keras, akan belajar keras, akan bertanya kepada orang yang ahli-ahli pemerintahan, dan saya sudah sedikit-sedikit membaca bertahun-tahun yang lalu bagaimana mengelola pemerintahan, adalah yang sebenarnya adalah dari Konfusiisme, seorang tokoh filsuf yang agung dari Cina. Sebenarnya untuk memimpin pemerintahan itu dimulai dengan habit, kebiasaan dulu. Individu yang punya kebiasaan baik akhirnya menghasilkan kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik menghasilkan karakter yang baik. Karakter yang baik menghasilkan reputasi yang baik. Jadi dari pemerintahan Cina yang saya baca itu, kalau begitu, dari bawah dulu, ya, jadi ada track record yang dilihat. Tidak bisa jadi wali kota di Cina sana, dan teman-teman dulu gitu, kalau nggak punya track record yang baik gitu. Nah, saya kira hal-hal itulah yang bisa mendasari saya. Silahkan lihat semua track record pemimpin yang Anda akan pilih. Kalau ada yang lebih baik, silahkan. Saya tidak melarang. Itu memang rencana Tuhan. Tapi silahkan juga lihat saya. Silahkan izinkan saya untuk bisa menjadi pelayan rakyat. Kalau saya memberikan harapan, saya tidak mau banyak janji, tapi saya akan bekerja sama seperti nanti yang kami sampaikan sama Pak Iwan Sembiring sebagai Bupati ketika kami komitmen, dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan ketika melakukan melakukan tanggal 11 Agustus 2020 kemarin, memberikan pembekalan, ya, ceramah pembekalan adalah untuk menghindari politik uang dan untuk tidak korupsi sebagai pemimpin pemerintahan, untuk juga mencintai rakyat, untuk bekerja keras. Itu adalah nilai-nilai yang saya dengarkan bersama-sama dari media secara langsung bagaimana Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, mantan Presiden Republik Indonesia, menjelaskan, hati-hati loh, jangan mentang-mentang jadi kepala pemerintah jadi sombong, jadi lupa rakyat, jangan korupsi. Nah, hal-hal seperti itu akan kami terjemahkan dengan pekerjaan, dengan berkarya, tidak lagi banyak-banyak bicara, berkarya. Apa yang sudah bagus ya kita kembangkan, yang tidak bagus kita perbaiki. Mungkin harapan itu akan dibuat dalam suatu skala, ya, skala prioritas. Tidak mungkin juga kami sebagai pemerintah yang baru menyelesaikan semua masalah, tidak. Bikin prioritas tahun ini apa, tahun depan apa, skala berkala dan semua. Saya berharap harapan itu bukan harapan kepada kami, tapi harapan kita semua dan masyarakat dan rakyat. Kalau kami dikasih amanah untuk mengerjakannya, awal kami, kontrol kami, ini satu sistem yang baik. Sehingga harapan itu bukan harapan saya atau harapan Pak Iwan, tapi harapan orang Karo. Harapan Karo adalah perubahan Karo yang lebih baik. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, Bang Analgin. Bertua, Bang Bagus Analgin. sekali, Pak. Bagus sekali.